Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM S1S1 22025, kelas C, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membahas materi mengenai Django. Fokus dari materi ini adalah untuk mendelete data dan mengupdate data dalam Django. Baik, langsung saja kita masuk ke intro terlebih dahulu. Apa sih itu Django? Django adalah kerangka kerja Python yang memudahkan pembuatan situs web menggunakan Python. Django menangani hal-hal sulit sehingga kita dapat berkonsentrasi dalam membangun aplikasi web tersebut. Django menekankan kita untuk kembali ke komponen, juga disebut sebagai kering atau jangan diulang diri sendiri, dan dilengkapi dengan fitur siap seperti sistem masuk, koneksi basis data, dan operasi CRUD atau buat baca pembaruan hapus, atau yang lebih dikenal dengan create, read, update, dan delete. Django khususnya berguna untuk situs web berbasis data. Bagaimana Django bekerja? Django mengikuti pola desain MFT atau Model View Template, di mana di sini terdapat model data yang ingin disajikan, kemudian tampilan penanganan permintaan yang mengembalikan tempat dan konten yang relevan berdasarkan dengan permintaan dari penggunanya. Kemudian template dari file teks seperti file HTML berisi tata letak halaman web dengan logika tentang cara menampilkan datanya. Selanjutnya di sini ada model. Dalam model penyajian data dari database, di Django ini data dikirimkan sebagai pemetaan relasional objek atau ORM yang merupakan teknik yang dirancang untuk memudahkan bekerja dengan basis data. Cara paling umum untuk mengekstrak data dari database adalah SQL. Salah satu masalah dengan SQL adalah kita harus memiliki pemahaman yang cukup, baik mengenai struktur database-nya agar dapat bekerja dengan baik. Django dan ORM membuat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan database tanpa harus menulis pernyataan SQL yang rumit. Model biasanya terletak di file yang bernama dengan model.py. Kemudian melihat tampilan adalah fungsi atau metode yang menggunakan permintaan HTTP sebagai argumennya, mengimpor model yang relevan, dan mengetahui data apa yang akan dikirim ke template, dan mengembalikan hasil akhirnya. Tampilan biasanya terletak di file yang bernama view.py. Kemudian di sini ada template, di mana template ini dapat menjelaskan bagaimana hasil yang harus dipresentasikan. Template sering kali berupa file HTML dengan kode HTML yang mendeskripsikan tata letak halaman web. Misalnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada URL, di mana URL ini pada Django dapat menyediakan cara untuk bernavigasi di sekitar halaman web yang berbeda. Ketika penggunanya meminta URL, Django memutuskan ketampilan di mana URL ini akan dikirimkan, yang biasa kita gunakan dalam file urls.py. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan delete dan update. Di sini sebelumnya saya sudah menyediakan file. Sebelumnya saya sudah membuat codingan. Karena di sini materinya berfokus pada delete dan update, sehingga untuk pembuatan ini saya tidak masukkan ke dalam video. Jadi di sini saya benar-benar fokus dalam pembuatan delete dan update data saja dalam Django. Saya juga sini sudah menyediakan foldernya, di mana dalam folder ini ada dua, yaitu My Word dan Tennis, di mana ini terhubung secara otomatis di dalam folder ini. Di sini juga saya telah memasukkan beberapa data, di mana untuk ID pertama itu Nur Fadila, kemudian yang kedua Nur Chandra, kemudian yang ketiga Anissa Aulia, yang kelima ada Wilda Rahma, dan yang terakhir adalah Fadia Nur.
Baik, langsung saja kita masuk ke tahapan untuk menghapus data dalam Django ini. Pertama, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan kode ini ke dalam command prompt. Kita masukkan yang sesuai dengan data yang ada di sini atau codingan dari witness call ini. From member models, kemudian kita import ke member. Oke. Sekarang kita di sini diminta untuk memasukkan sebuah nilai atau X ini yang akan menampilkan nantinya, sama dengan member titik object titik all, kemudian dalam kurung, tutup kurung, kemudian kurung siku. Nah, di sini kita akan memilih data mana yang akan kita lakukan penghapusan. Karena ini merupakan indeks, maka kita menghitung dari 0 sampai dengan seterusnya. Jadi dalam setiap data ini akan dihitung dimulai dari angka 0. Misalnya di sini yang akan kita hapus datanya adalah data ke-4, sehingga yang kita masukkan adalah 3. Oh, di sini terjadi error. Kita ulang dulu. Di sini kita melupakan huruf S. Oke. Sekarang kita diminta untuk untuk memasukkan data di sini, di mana data ini akan kita gunakan bahwa data apa yang akan kita hapus. First name, bahwa data yang akan terhapus adalah data Rahmi. Kemudian di sini kita lakukan proses penghapusan, yaitu X delete. Kemudian kita enter. Kita melupakan tanda kurungnya. Oke, di sini menandakan bahwa data ini atau dari data ini telah dihapus pada indeks ketiganya. Kita ingin menampilkan data apa yang tersisa setelah kita melakukan proses penghapusan. Kita tampilkan dulu. Tidak ada. Kita panggil ulang saja. Caranya itu kita masukkan kode member titik, kemudian kita masukkan objects, selanjutnya kita masukkan all, kemudian kita masukkan values. Oke, ini adalah kode untuk menampilkan data keseluruhan dari program ini atau database ini. Maka kita akan mencari data yang keempat telah terhapus dari data keempat atau data ketiga ini. Data keempat ini telah terhapus di dalam program ini. Nah, ini adalah cara itulah cara yang dapat dilakukan untuk menghapus data yang ada dalam command prompt. Selanjutnya kita masuk ke update model. Di sini kita diminta untuk memasukkan kode ini ke dalam Visual Studio Code. Di sini ditampilkan untuk memasukkan ke dalam members.
di members, kemudian di bagian models. Ini. Kemudian kita masukkan datanya. Oke. Di sini kita diminta untuk menambahkan font sama dengan models titik integer violet, kemudian tanda kurung, join. Karena ini adalah tanggal, jadi kita gunakan date. Kemudian kita pakai models titik date file. Jadi di sini kita telah tersedia sebanyak 4 kolom tabel, di mana untuk ada first name, last name, font. Di sini terdapat 4 buah tabel, di mana ada first name, kemudian last name, font, dan join date. Sekarang kita kembali ke command prompt. Di sini sekarang kita diminta untuk kita telah menambahkan tadi font dan join date. Sekarang kita akan membuat migrasi untuk memberitahu Django bahwa terdapat data yang harus diperbarui. Caranya itu kita masukkan py manage, kemudian titik py make migration members. Ada error. Di sini kita perlu masukkan exit terlebih dahulu. Oke, sudah bisa. Sekarang kita masukkan Python manage titik py, kemudian make migration, kemudian members. Sama seperti tampilannya. Di sini kita melupakan huruf S. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya, sesuai dengan tampilan yang ada di Witri School, sekarang kita akan memilih opsi 2 dan membuka model PY. Kita kembali ke Virtual Studio Code. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai ke dalam font, yaitu nullnya itu bernilai true.
Sedangkan untuk join date-nya itu masih sama, yaitu bernilai true. Kemudian kita kembali lagi ke command prompt. Selanjutnya di sini kita isikan angka 2. Kita enter. Kemudian kita masukkan kembali PY manage migration members. Oke, karena ini masih berjalan, sekarang kita akan menambahkan lagi migration of members. Sekarang kita masukkan dulu ini tadi error. Oke, ini sudah bisa. Sekarang kita diperintahkan untuk menjalankan perintah imigrasi, yaitu PY manage, kemudian titik PY dan migrate, dimana ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Karena ini sesuai dengan yang ada tampilan Bit3School, berarti proses tadi telah sukses atau berhasil. Sekarang kita masukkan ke Python shell. Kita masukkan dulu py manage titik py, kemudian shell. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian shell. Karena kita lihat kalau sudah sesuai, ini sudah sesuai dengan yang tampil. Sekarang kita akan setelah ketiganya, kita akan memasukkan data-data yang akan kita tambahkan ke database-nya. Misalnya di sini X sama dengan member, kita pakai huruf besar, member titik objects, kemudian all, selanjutnya kita masukkan indeks 0. Kita di sini lupa menambahkan from. Kita masukkan dulu from members titik models, kemudian kita import ke member. Oke, kita enter, masukkan X, selanjutnya X phone, nomor teleponnya 628. Di sini kita tidak bisa memasukkan angka 0 di awal, sehingga kita perlu memasukkan angka selain dari 0, yaitu 628 22 33 44 55. Kemudian kita enter lagi X titik join date, tanggal 2023 011, kemudian di sini 2.
kita enter lagi, kemudian kita lakukan proses save. Oke, ini tampilan menandakan bahwa tampilan ini telah dilakukan penambahan. Sekarang untuk melihat hasilnya, kita akan masuk ke member dulu. Member titik object, kemudian titik all, dan values. Perbesar. Ini adalah tampilan data setelah kita lakukan proses penambahan. Data yang kita tambahkan tadi masuk ke tahapan ini. Sekarang, jadi seperti itulah proses dari update dan delete dalam Django. Semoga apa yang saya bahas dalam materi kali ini bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai Django dalam bahasa Python. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.